polisi itu tadi. Itu kan bagaimana nanti diputuskan oleh hakim. Cuma nanti ya, kalau hakim sudah mutus jangan protes lagi. Katanya hakimnya membela Pak Jokowi gitu. Ini yang terjadi kan kayak gitu gitu loh. Jadi saya kembali kepada siapa tadi yang mau nuduh-nuduh itu tadi ya. Itu tadi terbukti kan? Koran. Orang diadu-adu. Kita itu memang sekarang lagi diadu-adu. Nah, sekarang ada potensi diadu gini, saya diadu domba, saya nggak apa-apa dengan Pak Roy. Itu hampir berkelahi tadi. Makanya kita mau konfirmasi di sini kan, kita klarifikasi. Terima kasih. Kalau kita tidak membacakan informasi ini kepada Pak Arianto Sutadi, Mas Roy Suryo dan juga pemirsa, kita berpikir memang bahwa Mas Roy Suryo mengatakan ada Pak ya. Tribun dulu pernah mengatakan, penasehat ahli mengatakan tidak percaya pada Bareskrim suruh buka sidang terbuka. Saya dulu kan menyarankan untuk diadakan gelar terbuka. Apa yang dianukan? Makanya kita mau konfirmasi. Itu judulnya kok bisa penasihat ahli. Judulnya kayak gitu, saya protes waktu itu. Ini kita tidak mengkoreksi, tapi begini, poin-poinnya malam hari ini kita ingin konfirmasi benar atau tidak. Tolong media ya, termasuk Tribun itu kan udah terkenal. Jangan jadi provokator tukang adu domba itu. Jadi nggak ada ya mengatakan Mas Roy Suryo nggak ada mengatakan adu domba. Kita adu domba dulu. Kita case dulu yang klarifikasi itu. Ini kan barusan klarifikasi kan. Itu Tribun Newsnya itu. Kita nggak bahas Tribun di sini, kita bahas ijazah Pak Jokowi. Kita fokus pada informasi dan juga isu yang kita bahas pada malam hari ini. Tapi begini Pak Arianto, yang cukup menarik juga disampaikan bahwa tadi Mas Roy Suryo itu mengatakan bahwa bukti yang dibawa oleh pihak berwajib dalam konferensi pers mengenai surat kedaulatan rakyat tadi itu harian kedaulatan rakyat di surat kabar yang menunjukkan bahwa nama Pak Jokowi itu betul lulus, kalau sekarang mungkin istilahnya SPMB begitu ya, SPMB dulu PP1 PP1. Pertanyaannya, menurut Pak Roy Suryo, menurut Bang Roy Suryo itu juga palsu reproduksi korannya. Itu contoh ya bahwa yang di sana itu tidak percaya dengan kemandirian ataupun keobjektifan daripada Bareskrim kan gitu kan. Tapi tulisan itu puasa dan itu kan omongannya dia. Puasa. Tertulis puasa harusnya kalau saya tanya ya, saya balik ya. Saya balik tuh. Ya. Tadi kan katanya kalau membandingkan ijazah, tiga itu identik semua. Ya. Gitu. Tetapi dengan ijazahnya Pak Jokowi tidak identik. Ya. Saya tanya, pernahkah Pak Suryo memegang ijazah aslinya Pak Jokowi itu yang dibandingkan dengan yang tiga identik itu? Jawab. Iya. Pernah nggak jawab aja? Pernah tiga identiknya nggak dibuka sama Mabes Polri, Pak? Nggak, jangan gitu. Loh iya, jadi gimana Mabes Polri nggak terbuka? Ini kalau tiganya dibuka, gitu ya, coba. Enggak, kita jujur aja Pak Arianto. Dengarkan dulu. Ini jawabannya pernah atau enggak gitu. Tadi kan Pak Roy ngomong. Iya. Tiga di sana. Dijajar. Kita udah membuktikan ini tiga sama. Ya. Gitu kan? Itu jelas. Fronojiwo jelas. Sri Murti Ningsih jelas. Nah, tiga itu Almarhum jelas. Ada itu Pak. Itu ada. Tapi kan kemudian kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi kan tidak identik. Ya, betul. Dari mana Pak Roy bisa ngomong bahwa itu tidak identik? Oh ada, hasilnya ada, researchnya ada. Clear. Jelaskan lagi. Itu clear banget. Nah, saya tanya ya, kalau hasil risetnya clear. Ya. Pernahkah Pak Roy itu memegang yang satu ini ijazahnya Pak Jokowi? Ya, itu yang ditampilkan oleh Bareskrim kan? Itu nggak benar. Bareskrim aja nggak berani nampilkan yang asli, Pak. Pak. Oh enggak, Pak. Bareskrim aja nggak. Bapak membohongi rakyat. Tidak, nggak boleh, Pak. Bapak nggak boleh bilang gitu. Boleh bilang gitu. Nggak boleh. Bohong. Membohong itu LHKPN tadi. Kalau ini enggak, Pak. LHKPN itu jelas membohongi kalau itu. Ya, LHKPN itu jelas. Makanya nggak masuk KPK waktu itu. Jadi gini, ya. Bareskrim itu tidak pernah menunjukkan ijazah yang asli. Tapi ada keharusan nggak dari Bareskrim untuk menunjukkan ijazah yang asli? ditunjukkan itu cuma fotokopian. Ya fotokopian tidak ada keharusan. Itu contoh ya. Yang asli. Nah itu yang kami komplain sebenarnya. Dengar dulu. Itu contoh ya bahwa dari pihak sana kan tidak mengakui lah kebenaran daripada teknik ataupun apa yang dikerjakan oleh Bareskrim ya. Ini jangan diperpanjang. Kalau gini ini diperpanjang ya nanti kita berdebat sesuatu yang nggak ada artinya. Yang penting sekarang ya, karena sekarang kan sudah diproses ini. Ya. Ikuti aja proses itu tadi. Betul. Yang tadi yang katanya 3 diprotes gitu ya. Nanti suruh 100 lagi. Nggak apa-apa. Kalau boleh 100, Pak. Saya setuju. Saya setuju. Bapak pernah menyampaikan kan 100 tampilkan. Setuju. Saya itu setuju. Ya, setuju. Jangan menambah-nambah cerita-cerita yang bikin bingung rakyat. Enggak, ini nggak bikin bingung, Pak. Ini menjelaskan. Contoh itu tadi itu jelas Bapak sudah memberikan contoh yang keliru. Katanya ngomong sudah 3 dibandingkan memang identik, ada, Pak. Bapak dengar 3 itu jelas, Pak. Cuman saya bertanya, ini tidak identik. Itu kan yang mengatakan penelitian Pak Roy katanya. Iya, saya respon. Pernahkah Pak Roy itu memegang ijazah aslinya itu? Loh iya, tampilkan Bareskrim itu saya pegang. Loh iya. Maksudnya aslinya dipegang gitu. Dari Pak Jokowi ngasih. Oke, aslinya mana sekarang?
Rakyat nggak ada yang pernah itu kan pegang. itu, Ibu, Nggak ada ya. yang pernah pegang. Itu Sekarang, kelihatan Pak, sekali jujur, kan Pak. memutar-putar balik Sebenarnya kan proses ini yang Bapak juga pernah pegang. dipersoalkan jalan. Kalau enggak ya nggak usah bohong semua. Itu, Cok. Nggak ada yang Itu pegang kan aslinya. tadi. kok. Nggak ada yang Jelas pegang nggak aslinya. bisa membandingkan nggak pegang yang asli kok sekarang nggak ada. Loh iya Foto. jelas. Yang Sekarang ditampilkan nyalakan Pak Baris Jokowi itu, Pak. Disinilah saya ingin ya pada rakyat ya dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy itu, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak. Sekarang Baris Krim Nggak benar, bandingkan Justru dengan itu Pak, harga. sebenarnya kan kami mengajukan proses Nanti gelar kita perkara akan khusus lanjutkan. agar terbuka apa yang Iya, disampaikan kemarin Baris nggak Krim. terbuka, kemarin nggak Oke. terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Oke. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang Tapi dibandingkan? kata Pak Arianto tadi barusan nggak ada Loh, keharusan saya dari Polri tidak untuk menganggap Tidak ada, itu pertanyaan tidak ada. penting karena Pertanyaan beliau begini, bukan Pak, ya. perwakilan Baris Krim. Gelar Dan perkara ingat, yang satu hal, melaporkan beliau itu. katanya kan Sebentar, kita jangan satu-satu. bohong. Ya. Yang Saya melaporkan yang itu kedua siapa? kali beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Bapak- Silakan Pak Ahmad. Ya. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulang lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal- ini 310 KUHP, Anda dengerin dulu nih. 311 KUHP, Sebentar, 27A, ganti-gantian. Undang-Undang ITE 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut, Yang Pak Arianto. dilaporkan Nambah-nambah sana itu. pasal. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Joko Widodo. Anda diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Ngomong Kita terus. harus Anda juga bisa memberikan. ngomong, apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. terbiasa Jutaan menjadi mata melihat pimpinan, kita. seperti itu dalam diskusi. Sebentar, Kamu sabar juga Bang. bagi Sabar Bang. provokator. Sabar Anda yang Bang. provokator. Kami akan Anda kembali berbohong. sesaat lagi. Nggak ada pasal provokasi. Tenang. Ya, jadi dalam cuplikan video tersebut kita melihat ada Roy Suryo dengan Hozinuddin dan Projo serta penasehat Kapolri atau polisi di sini. Mereka mengadakan suatu pertemuan dalam sebuah stasiun televisi dan mereka menyampaikan argumentasi mereka masing-masing. Ya, kalau saya melihat dari awal perdebatan tersebut, ya memang sudah kelihatan udah mulai panas ya. Walaupun direm-rem ya, ditahan-tahan emosi dari kedua belah pihak ya. Mereka berusaha untuk mengerem. Karena mereka menyampaikan suatu argumentasi mereka itu sesuai dengan pemikiran mereka. Dan saya melihat di sini ada memaksa kehendak masing-masing supaya diterima dan supaya didengar. Ya, walaupun ya argumen masing-masing ya masuk akal kedua belah pihak ini. Ya, tentu saja ada suatu niat dalam hati bagaimana supaya argumen saya ini lebih diterima dan yang argumen yang dari sana atau yang lawan debat itu tidak bisa diterima. Ya, jadi mungkin karena saling memberikan argumen akhirnya saling tidak memberikan suatu suatu solusi ya. Kalau saya lihat tidak ada suatu solusi yang bisa kita ambil. Ujung-ujungnya mereka karena saling memaksa ya terjadi slack emosi di sini ya. Terjadi suatu penyampaian isi pikiran atau pendapat yang memang tidak terkendali lagi ya. Ya, karena mereka memaksa bahwa saya yang lebih benar, yang di situ yang nggak benar. Ya, jadi hal seperti ini sebenarnya ya nggak perlu terjadi yang seperti ini. Kalau saya melihat sebenarnya pokok permasalahannya itu ya terjadi kepada Pak Jokowi sendiri yang diduga, yang difitnah. Tapi entah kenapa ya itulah kehebatan Pak Jokowi ya. Dia menyampaikan sesuatu itu, pendapat itu, dia begitu tenang. Dia tidak pernah menyampaikan dengan suatu emosi yang meledak-ledak ya. Kita bisa melihat dari gaya Pak Jokowi sendiri. Saya difitnah, ya, saya dihina, direndahkan. Ya, tapi saya diam saja. Ya gitu kan kayaknya Pak Jokowi kan. Jadi hal yang seperti inilah yang sebenarnya yang patut kita banggakan dan patut kita contoh. Ya, jadi setiap permasalahan itu tidak akan selesai, tidak bakal terselesaikan dengan emosi, dengan marah-marah, dengan merasa saya yang paling benar, ya, dengan merasa saya yang punya wewenang, dengan merasa saya yang punya kuasa, dengan merasa saya yang punya ilmu. Ya, tidak perlu sebenarnya yang seperti itu. Ya, cukup dengan kata-kata yang lebih lebih elegan ya. Ya, jadi mau didengar mau tidak didengar ya nggak usah dipermasalahkan. Karena permasalahan ini bukan permasalahan
para pemberi pendapat ini atau para pengamat ini atau para peneliti ini ya apalagi yang dari pihak Projo dengan itu kan bapak-bapak itu kan hanya berupa simpatisan saja, nggak perlu bawa emosi ya. Jadi ya kita berharap supaya adu argumentasi seperti ini lebih ditata lagi dan lebih bagus lagi kalau argumen-argumen yang lebih konstruktif membangun. Ya, semoga permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik, sehingga tidak membawa semua, tidak menguras energi bangsa untuk hal-hal yang seperti ini. Oke teman-teman, demikianlah dari saya, dan jikalau teman-teman punya pendapat yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jikalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.